Kenyataan yang kamu yakini seumur hidup mungkin hanyalah cerita yang otakmu tulis ulang tanpa kamu sadari. Coba buktikan. Kamu sadar? Tidak mungkin. Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, apakah dunia yang kamu lihat, rasakan, dan yakini itu benar-benar sama dengan dunia yang sebenarnya ada di luar sana? Sebagian besar orang hidup dengan keyakinan bahwa apa yang masuk melalui mata, telinga, dan kulit adalah kebenaran mutlak. Padahal, sejak awal, kita tidak pernah benar-benar menyentuh kenyataan itu sendiri. Yang kita miliki hanyalah versi yang dibangun di dalam kepala kita. Inilah alasan mengapa pandangan hidup seseorang bisa berbeda jauh dengan orang lain. Meskipun mereka berdiri di tempat yang sama, bayangkan ada mesin permen di depanmu, kamu lihat bentuknya, kamu pegang permukaannya. Kamu dengar bunyi saat permen jatuh, dan kamu yakin benda itu ada di sana secara nyata. Namun kenyataannya tidak ada satupun partikel cahaya yang pernah masuk ke dalam tengkorakmu. Tidak ada kaca, tidak ada besi, tidak ada benda apapun yang pernah menyentuh otakmu. Yang mengalir masuk hanyalah sinyal listrik yang dikirimkan oleh indera. Lalu otakmu menyusun sinyal itu menjadi gambar, suara, dan rasa yang kamu sebut kenyataan. Artinya, dunia yang kamu jalani sehari-hari bukanlah dunia aslinya, melainkan hasil dari tampilan yang otakmu rangkai dalam gelap, lalu diserahkan kepadamu dengan cap inilah yang sebenarnya terjadi. Matamu bergerak berulang kali setiap detik dalam gerakan cepat yang disebut sakot, dan pada saat gerakan itu terjadi, penglihatanmu justru mati sejenak. Kamu tidak melihat apapun dalam sekejap itu, namun kamu tidak pernah menyadarinya karena otakmu langsung mengisi kekosongan tersebut dengan perkiraan. Berdasarkan apa yang dilihat sebelumnya, artinya kamu tidak pernah hidup di saat ini. Yang kamu lihat dan rasakan selalu berupa forecast yang sudah jadi, bukan fakta yang baru saja terjadi. Ilmuwan kognitif Donald Hoffman menjelaskan hal ini melalui prinsip fitness beats truth, bahwa evolusi tidak dirancang untuk menunjukkan kenyataan yang sebenarnya, melainkan menyajikan versi yang cukup sederhana dan berguna agar kita bisa bertahan hidup. Sama seperti ikon di layar komputermu bukanlah isi file yang sebenarnya, hanya penanda yang memudahkanmu bekerja. Begitulah dunia yang kamu kenal, hanya tampilan yang berguna untuk hidup, bukan cermin kenyataan. Perasaan yang kamu rasakan pun tidak muncul begitu saja dari kejadian di luar. Menurut penelitian psikologi fisiologis, tubuhmu merespons terlebih dahulu sebelum otakmu mengetahui apa yang terjadi. Jantungmu berdebar, napasmu memburu, lalu otakmu melihat keadaan sekitar dan memberi label pada reaksi itu sebagai takut, gembira, atau cinta. Artinya, emosi itu bukanlah akibat langsung dari peristiwa, melainkan hasil penafsiran otak terhadap kondisi tubuh. Hal yang sama berlaku pada ingatanmu. Banyak orang menganggap kenangan itu seperti arsip yang tersimpan rapi dan bisa dibuka kembali dalam bentuk yang sama. Padahal, penelitian reconsolidation membuktikan bahwa setiap kali kamu mengingat sesuatu, otakmu membuka catatan lama, mengubah sebagian isinya, lalu menyimpannya kembali sebagai versi baru. Sehingga kenangan yang kamu yakini paling benar pun sebenarnya sudah berubah berkali-kali seiring kamu mengingatnya, dan kamu tidak pernah menyadarinya. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Tidak ada satupun orang yang bisa kamu kenal seutuhnya. Yang kamu ketahui hanyalah sebagian kecil dari ucapan, tindakan, dan penampilan mereka. Lalu otakmu menyusun potongan kecil itu menjadi satu sosok utuh yang kemudian kamu anggap sebagai dirinya yang sebenarnya. Padahal itu hanyalah versi buatan pikiranmu. Demikian pula sebaliknya. Di kepala setiap orang yang kamu temui juga tersimpan versi dirimu yang berbeda dengan dirimu yang kamu kenal. Dan ketika seseorang yang kamu sayang pergi meninggal dunia, yang hilang bukan hanya dirinya, tetapi juga versi dirimu yang hidup di dalam pikirannya. Bagian dari dirimu yang hanya ada di sana ikut lenyap selamanya. Memahami bahwa semua yang kamu lihat, rasakan, dan yakini adalah tampilan yang disusun oleh otakmu sendiri akan mengubah cara pandangmu sepenuhnya. Ketika kamu berdebat
atau mencoba meyakinkan orang lain dengan logika. Kamu sebenarnya sedang menyerang tampilan yang sudah disusun dan dikunci oleh pikirannya. Otak secara alami akan menolak segala hal yang merusak model dunianya. Itulah sebabnya argumen yang masuk akal pun sering kali gagal mengubah pandangan seseorang, karena pengaruh tidak bekerja dengan cara membuktikan kesalahan, melainkan dengan menghadirkan hal yang tidak bisa diprediksi oleh model dunianya, yaitu prediction error yang cukup kuat. Ketika sesuatu yang tidak masuk dalam perkiraan muncul, otak terpaksa mengakui ketidaksempurnaannya dan menyusun ulang pemahamannya dari awal. Pada saat itulah perubahan yang sejati terjadi. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa tidak ada jalan keluar dari tampilan ini. Kita tidak akan pernah bisa menjangkau kenyataan murni yang bebas dari tafsiran pikiran. Namun, hal itu bukan berarti kita terjebak tanpa harapan. Justru sebaliknya, ketika kamu menyadari bahwa semua yang kamu lihat adalah tampilan yang disusun oleh pikiranmu sendiri, kamu berhenti menjadi penonton yang hanya mengikuti alur cerita. Kamu mulai menyadari bahwa kamulah yang menyusun alur itu, dan kesadaran itulah yang menjadikanmu penulis ceritamu sendiri, bukan sekadar tokoh yang dibawa kemana saja oleh keadaan. Klik link di deskripsi bagi yang mau ebook panduan lengkap untuk memahami diri sendiri by Zen Faris. Bisa dibayar dengan nominal berapapun, termasuk 0 rupiah. Sampai jumpa di video berikutnya.